Shalom warga kerajaan, Shalom. apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Kingdom Community kita pada minggu kali ini, kita akan menyampaikan tentang pelayanan homeschooling Messianic Mercy Ministry atau homeschooling M3, di mana ini merupakan sasaran daripada bakti sosial Komsel Sekota GBI Rock Surabaya dalam program Love in the Shoebox. Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan, saya Ifor Tuhulima. Saya adalah ketua daripada Messianic Mercy Ministry, dan di dalam Messianic Mercy Ministry ini ada satu pelayanan yang namanya homeschooling. Nah, homeschooling ini langsung dikoordinir oleh Ibu Devi Yuliana, dan kami akan menceritakan seperti apa homeschooling kami di M3. Warga kerajaan, mungkin beberapa di antara kita bertanya, apa itu homeschooling? Kok Rock Surabaya punya homeschooling? Nah, seperti ini penjelasan singkat dari kami. Jadi homeschooling itu berada di dalam satu wadah komunitas yang disebut dengan Messianic Mercy Ministry, yang biasa kita kenal dengan sebutan M3. M3 berdiri kurang lebih tahun 2004, dan homeschooling ini ada kurang lebih tahun 2007 dan sudah berjalan 15 tahun lamanya. Jadi homeschooling ini dibuat untuk sebagai upaya penjangkauan kepada orang-orang yang ada di wilayah tertentu, untuk mereka boleh dibina secara rohani, secara mental, sehingga boleh dimenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Homeschooling ini merupakan salah satu program dari Messianic Mercy Ministry dalam divisi pengajaran. Jadi tujuan dan sasarannya adalah untuk menjangkau lebih banyak anak-anak. Memang mereka adalah orang-orang yang memang kurang mampu, kemudian kurang juga dalam pengetahuan, bahkan ada beberapa di antara mereka yang tidak bisa bersekolah. Jadi tujuan utama homeschooling ini untuk memberantas buta aksara. Minimal mereka bisa membaca, berhitung, menulis, itu sudah cukup. Tapi untuk program homeschooling yang berjalan sampai hari ini terus berkembang. Jadi bukan hanya membaca, menulis, berhitung yang diajarkan sebagai kurikulum utama, tapi ada pengetahuan umum, kemudian art and craft yang bisa diberikan kepada setiap anak-anak. Siapa saja yang belajar di situ, semua anak boleh belajar di dalam homeschooling. Tidak menutup kemungkinan bukan saja anak-anak dari jemaat yang dilayani, tetapi umum, boleh mereka yang non-Kristen, bahkan yang Muslim pun boleh ikut belajar bersama-sama di dalam wadah homeschooling. Ya, dan kemudian yang kabar baiknya adalah mereka yang belajar tidak dipungut biaya alias free. Wow, keren, luar biasa. Ya, dan tentu saja karena homeschooling ini free bukan berarti tenaga atau SDM yang disediakan itu asal-asalan ya. Kami memiliki SDM yang cukup bagus, mantap, karena mereka adalah orang-orang lulusan juga. Mereka sudah kuliah ya, ada lulusan SPD salah satunya, kemudian SPDK, bahkan ada yang masih tengah melanjutkan studi dalam kuliah. Mereka punya hati yang luar biasa buat anak-anak, membina mereka, mengajar, dan juga ada building karakter di dalamnya yang diajarkan kepada anak. Diharapkan supaya anak-anak ini kelak ketika mereka bersekolah di sekolah umum atau sekolah sekuler, mereka juga bisa menjadi anak-anak yang hebat, boleh menyamai anak-anak yang lain. Kemudian apa suka duka pelayanan kami ini?
sukanya pasti akan banyak ya. Sukanya mereka senang sekali boleh bertemu dengan teman-teman yang lain, karena homeschooling ini ada di beberapa wilayah ya. Yang pertama ada di Kampung 1001 Malam, kemudian ada di Tambah Asri, kemudian yang terbanyak itu adalah di Balongsari. Ada 90 anak yang belajar dalam 1 minggu, dan setiap harinya ada 40-50 anak yang belajar. Jadi cukup Messianic Mercy sudah cukup membawa dampak kepada pelayanan GBI Rocks Surabaya. Ada yang sudah lulus dari situ terus kemudian menjadi guru juga bagi mereka. Ada. Jadi salah satu guru yang saat ini mengajar di homeschooling Messianic Mercy Ministry, itu ada satu guru yang memang lulus dari homeschooling, karena homeschooling ini sudah lebih dari 15 tahun. Itu menjadi guru yang membantu kami untuk mengajar anak-anak di Kampung 1001 Malam. Bahkan itu sempat di beasiswa ya sampai Ya, kuliah sempat ya. dibiayai dan dibeasiswai sampai selesai Dan sekolah. mengabdi Puji Tuhan. di M3 sebagai Betul guru sekali. homeschooling. Ya. Jadi Bapak Ibu, warga kerajaan, homeschooling boleh menjadi berkat bagi kota Surabaya, Luar biasa. khususnya yang ada di Kampung 1001 Malam, Tambah Asri, dan juga Balongsari. Suka duka yang dialami, dukanya mungkin banyak juga ya, karena selama pandemi ini mereka belum bisa belajar dalam jumlah yang banyak. Jadi setiap hari dibatasi 10-15 anak saja. Terus kemudian tidak bisa dalam satu ruangan ya, karena harus menerapkan prokes yang ketat. Jadi beberapa satu wilayah tertentu, khususnya di Balongsari, mereka belajar di luar ruangan, mohon maaf, Ada yang di kehujanan alam juga ya. terbuka. Ya kadang-kadang kami guru-guru atau pas saya visitasi di situ meninjau anak-anak belajar itu dalam kondisi hujan, dan mereka ngemper di beberapa rumah jemaat juga untuk belajar, tapi tetap antusias. Dan puji Tuhan, karena angka level Surabaya sudah menurun, mereka boleh kembali belajar di dalam ruangan, dan tentu saja dengan prokes yang sangat ketat. Ada berapa guru kalau boleh tahu? Guru yang kita miliki sampai hari ini adalah 8 guru. Sudah cukup? Ya, saya rasa itu saja Oke. penjelasan singkat dari Homeschooling Messianic Mercy Ministry. Baik Bapak Ibu Saudara warga kerajaan, berikut ini saya akan bagikan tentang bagaimana partisipasi kita untuk mengambil bagian di dalam bulan berbagi kasih ini yang dilakukan oleh GBI Rocks sekota, khususnya Komsel, di mana Bapak Ibu Saudara kita akan mengadakan bakti sosial yang disasarkan kepada anak-anak homeschooling. Lalu kemudian acara ini, program ini tentunya itu bernama Love in the Shoebox. Lalu kemudian di mana kotak sepatu, Bapak Ibu Saudara tahu ya, kotak sepatu itu nanti menjadi tempat kita bisa meletakkan atau menaruh hadiah-hadiah yang akan kita berikan kepada mereka. Nah, saya juga akan membagikan kepada kita semua apa sih kategori hadiah-hadiah yang bisa kita taruh di shoebox tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara warga kerajaan, ada 4 kategori yang kita bisa masukkan hadiah-hadiah itu ke dalam shoebox. Yang pertama, kategori A berupa alat-alat kesehatan, misalnya masker, hand sanitizer, lalu kemudian peralatan mandi. Tapi perlu ingat dengan tema anak-anak, karena yang kita sasarkan adalah anak-anak homeschooling. Lalu itu kategori A. Kategori B berupa alat sekolah, Stationery ya. ya misalnya kotak pensil, tas sekolah, pensil warna, krayon, lalu kemudian buku tulis, buku gambar, buku kotak. Bapak Ibu Saudara bisa ambil bagian di situ. Lalu kemudian perlengkapan sekolah ya. semua perlengkapan sekolah. Lalu ada kategori C. Di situ ada mainan, tapi nanti Bapak Ibu Saudara bisa mau memberikan mainan untuk anak cowok boleh, untuk anak cewek juga boleh. Lalu kemudian yang terakhir kategori D, itu berupa baju. Baju juga untuk anak cewek boleh, untuk anak cowok boleh. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara warga kerajaan, setiap kotak sepatu itu hanya diisi oleh 1 kategori barang saja. Nah, di sini saya sempat salah paham. Saya pikir dari 4 kategori ini masing-masing diambil 1, lalu kemudian dimasukkan di dalam shoebox itu. Ternyata tidak demikian.
Jadi Boleh salah satu saja. boleh salah satu saja. Misalnya satu komsel dia mau memberikan 2 kotak sepatu, berarti dia bisa pilih 2 kategori. Mungkin box pertama bisa, Stationery. ya box kedua bisa. Mainan. Nah, jadi tidak dicampur tapi satu kategori. Bukan berarti satu aja. Boleh banyak, boleh banyak, lebih. boleh lebih. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, setelah nanti Bapak Ibu Saudara sudah boleh mempersiapkannya, Bapak Ibu Saudara bisa memilih. Kami kasih jumlah 1 sampai 5. Jadi satu komsel itu boleh memberikan 1, boleh memberikan 2 juga boleh Sampai memberikan 3 juga boleh, memberikan 5 pun boleh, tergantung kesepakatan bersama. Lalu yang paling terakhir adalah Dibungkus kertas. dibungkus kertas Ya. kado, betul. Lalu yang Dan terakhir doa. ditulis doa di sana. Nanti akan ada kotak, ada kertas doa, form doa yang dibagikan ke gembala sektor masing-masing. Bapak Ibu Saudara bisa tulis doa-doa Bapak Ibu Saudara kepada anak-anak penerima daripada kado tersebut. Lalu jangan lupa setelah dibungkus dan ditulis pokok doanya, Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkannya ke Rock Office. Ya, Rock Office paling lambat tanggal 25 April bulan ini. 2022. Jadi itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan kami berharap mari kita sama-sama mengambil bagian di dalam program ini, Love in the Shoebox, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat aksi daripada kasih kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.